Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Kali ini teman-teman semua, kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan kitab suci kepada umat manusia, tentunya melalui nabi dan rasulnya. Ada 4 kitab suci selain Al-Quran yang kita biasanya gunakan, yaitu yang pertama adalah kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, kemudian ada kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga adalah ada kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Keempat kitab suci ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada nabinya masing-masing. Jadi ada 4 kitab suci yang diturunkan kepada nabinya masing-masing dan juga kepada umatnya masing-masing, yang tentunya semua kitab suci ini digunakan sebagai pedoman untuk hidup di dunia bagi umat-umat beragama. Nah, pertama kita akan mempelajari mengenai kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat itu kita tahu sendiri diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, kita sangat meyakini akan keberadaban kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, yang memiliki arti, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kita tahu Nabi Musa itu memiliki umat yang namanya Bani Israel. Kemudian selain kitab Taurat, Allah juga menurunkan kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab kedua yang Allah turunkan kepada para nabinya, yaitu kepada Nabi Daud alaihi salam. Pada abad sekitar 10 sebelum Masehi, untuk bangsa Israel juga, yaitu umat Yahudi. Diturunkan di daerah Yerusalem menggunakan bahasa Kipti. Kita tahu bahwasanya daerah Yerusalem sekarang menjadi daerah yang diperebutkan antara orang Palestina dengan orang Yahudi atau orang Israel. Dan Nabi Daud ini itu adalah orang yang diyakini memiliki tabut yang berada di daerah Yerusalem, yang kemudian menjadi rebutan antara kaum Palestina dan juga orang-orang Israel. Selain kitab Zabur, Allah juga menurunkan kitab yang ketiga, kitab suci, yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini ditulis pada awalnya menggunakan bahasa Suryani dan dijadikan pedoman untuk kaum Nabi Isa atau umat Nasrani. Kitab Injil berisi mengenai ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun ada yang dihapus dari ajaran kitab Taurat karena dirasa sudah tidak relevan dengan zaman pada saat itu. Namun secara umum, kitab Injil berisi perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil ini yang sekarang masih digunakan oleh umat-umat Nasrani sampai sekarang. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, yang sebagai mukjizat Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Kita tahu kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya menggunakan bahasa Arab karena memang kitab ini turun di daerah Arab. Sebagai kitab suci terakhir juga sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya.
Kitab Al-Quran ini wahyu yang pertama diturunkan itu di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq. Kemudian penurunan wahyunya ini diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran secara umum berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Jadi tidak ada pembeda sebenarnya antara kitab awal sampai kitab yang terakhir. Semuanya pada intinya itu membahas mengenai mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ada hal-hal yang diganti atau hal-hal yang dihapus karena memang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman pada saat kitab-kitab suci ini diturunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya tidak hanya menurunkan kitab suci saja, melainkan ada selain kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang biasa kita kenal dengan nama suhuf. Jadi ada dua hal yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya oleh Allah. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah suhuf. Lantas apa saja perbedaan di antara keduanya? Perbedaan antara kitab suci dan suhuf adalah ini kitab suci itu lebih lengkap dibandingkan suhuf. Kemudian suhuf itu berupa lembaran-lembaran, tidak seperti kitab suci yang sudah dibukukan. Jadi kitab suci ini hanya lembaran-lembaran singkat yang Allah berikan kepada para rasulnya. Kemudian kitab suci berlaku lebih lama dibandingkan dengan suhuf. Suhuf cenderung lebih sementara daripada kitab suci. Nah, suhuf ini itu diberikan kepada Nabi Ibrahim yang menerima sekitar 10 suhuf atau 10 lembar. Kemudian ada Nabi Musa yang menerima 10 suhuf juga. Jadi Nabi Musa selain mendapatkan kitab suci, beliau ini juga mendapatkan suhuf sekitar 10 jumlahnya. Nah, semuanya itulah tadi mengenai iman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya memahami dan mendapatkan keberkahan dalam materi pada kali ini. Jika ada yang tidak sesuai atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan dari materi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.